Kita langsung saja mempelajari jenis cedera dalam aktivitas fisik atau olahraga. Itu yang pertama ada memar ya. Anak sekalian, memar adalah keadaan cedera yang terjadi pada jaringan ikat di bawah kulit. Memar biasanya karena benturan atau pukulan pada kulit. Memar biasanya karena benturan atau pukulan pada kulit, karena memar itu biasanya itu menimbulkan daerah kebiru-biruan atau kehitaman pada kulit. Nyeri karena luka memar biasanya ringan sampai sedang dan pembengkakan yang menyertai sedang sampai berat. Memar dapat terjadi pada daerah kepala, bahu, siku, tangan, dada, perut, dan kaki. Jadi saya rasa anak sekalian kalau untuk memar kalian telah memahami, karena bisa kita lihat di TV-TV ataupun di video lainnya mengenai orang yang memar karena melakukan aktivitas seperti misalkan tinju, itu biasanya itu akan melakukan terjadi memar di daerah kepala. Nah, selanjutnya itu bagaimana penanganan luka memar. Jadi kita bisa melakukan penanganan luka memar. Kita bisa mempraktikkan langkah-langkah penanganan ya pada luka memar. Itu yang pertama, kompres dengan es dan air panas bergantian tiap 3 jam sekali selama 12 sampai 24 jam. Pengompresan untuk menghentikan pendarahan kapiler. Jadi intinya kita melakukan penghentian pendarahan itu dengan mengkompres air es ya, kemudian dilanjutkan dengan air panas. Itu kita bergantian antara tiap 3 jam sekali selama 12 sampai 24 jam. Nah, kemudian yang kedua itu istirahat untuk mencegah cedera lebih lanjut. Istirahat juga mempercepat pemulihan jaringan lunak yang rusak. Jadi memang anak sekalian, ketika kita misalkan jatuh, biasanya itu kita sangat tidur pulas, karena itu efek dari ketika kita akibat dari terjatuh. Kemudian yang ketiga, hindari benturan di daerah cedera saat beraktivitas fisik. Jadi kalau bisa kita selalu mengingat bahwa ada cedera kita yang diupayakan ketika kita beraktivitas itu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu cedera otot. Jadi, cedera otot terdiri atas cedera otot tendon dan cedera otot ligamen. Otot tendon menghubungkan otot dan sendi atau otot dan tulang. Otot ligamen mengikat tulang dan persendian. Jadi, itu otot ligamen itu berada di luar ya. Kemudian otot tendon itu agak berada di dalam. Nah, kita bisa lihat di sini ada pecahnya tendon ya. Ini ada dua, ini yang bisa dikatakan terputus. Nah, kita bisa lihat di sini ini adalah otot dari otot ligamen, ini bagian lutut ya. Kemudian ada tendon. Ini tendon itu menghubungkan otot dan sendi atau otot dan tulang. Jadi ini tendon, ini otot dan tulang, otot ulang. Nah, kemudian di sini ada ligamen, ada tendon ya, ini tendon. Kemudian ini ligamen, ini mengikat tulang dan persendian di sini. Karena ada sendi di sini, ini bisa menekuk ya, ini yang sendi. Seperti itu. Nah, cedera otot ya, cedera otot yang lain itu adalah kram otot. Jadi penyebab kram adalah kelelahan otot. Kurangnya pemanasan dan peregangan serta gangguan sirkulasi darah menuju otot. Kram otot menyebabkan rasa nyeri. Nah, kita bisa mengamati gambar ya. Jadi ini adanya penyempitan ya. Penyempitan sehingga menyebabkan yang namanya cedera otot atau kram otot. Karena adanya gangguan sirkulasi darah menuju otot. Jadi di sini sirkulasi udaranya menyempit, tidak sama dengan yang normal ini.
itu darahnya mengalir dengan sempurna. Kalau ini karena mengalami yang namanya penyumbatan ya, karena ada yang seperti ini, mukanya menyempit, nah sehingga sirkulasinya itu tidak lancar, sehingga kita bisa kram otot, dan kram otot itu menyebabkan rasa nyeri. Saya rasa bisa juga kita sering alami ini ketika kita tidak pernah melakukan pemanasan sebelum beraktivitas tentunya. Dimaksud adalah aktivitas olahraga. Nah, bagaimana cara menanggulanginya ya? Nanti kita akan bahas ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pendarahan. Jadi saat beraktivitas fisik, seseorang itu dapat mengalami pendarahan. Jadi banyak jenis yang terjadi pada saat pendarahan. Kemudian pendarahan yang terjadi saat beraktivitas fisik adalah pendarahan hidung, mulut, dan kulit. Jadi ada 3 di sini yang akan kita bahas, yaitu pendarahan hidung, mulut, dan kulit. Yang pertama yaitu pendarahan hidung. Nah, cara mengatasi pendarahan hidung, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama ya, dudukkan penderita, jepit hidung sedikit ke bawah tulang rawang hidung. Posisi ibu jari berhadapan dengan jari-jari lainnya. Lakukan selama 5 menit. Anjurkan korban bernafas melalui mulut. Kemudian berikutnya, berikan kompres dingin di sekitar batang hidung, mata, hingga pipi. Jika pendarahan tidak berhasil dihentikan, segera minta pertolongan kepada orang dewasa di sekitarmu. Nah, ini hanya untuk mengatasi pendarahan hidung ya. Jadi untuk lebih lanjutnya, kita minta pertolongan ataupun kita berkonsultasi langsung dengan dokter. Nah, selanjutnya yaitu pendarahan berikutnya yaitu pendarahan mulut. Nah, bagaimana cara menanggulangi pendarahan mulut? Jadi dalam menanggulangi pendarahan mulut, kita harus memperhatikan jalan nafas dan pernapasan. Misalkan pertama itu pendarahan dari bibir ya, atau gusi, dihentikan dengan penekanan langsung dan kompres dingin. Kita bisa hentikan dengan penekanan, jadi maksudnya kita tekan dengan menggunakan tangan kita. Kemudian jika terdapat gigi goyang atau fraktur, gigi tidak dicabut, korban dibawa ke klinik atau rumah sakit untuk ditangani dokter gigi. Jadi kalau misalkan ada gigi yang berlubang, itu bisa jadi selalu menjadi pendarahan juga ya, karena makanya kita harus membawanya ke rumah sakit ya untuk ditangani dokter, apalagi kalau sakit gigi. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu kehilangan kesadaran. Kalau tadi itu pendarahan, sekarang kehilangan kesadaran atau pinsang ya. Ini jenis cedera dalam aktivitas fisik atau olahraga. Nah, mengapa seseorang dapat pinsang? Jadi, pinsang adalah keadaan kehilangan kesadaran bersifat sementara dan singkat. Pinsang disebabkan berkurangnya aliran darah, oksigen, dan glukosa. Korban pinsang biasanya karena kelelahan, terpapar sinar matahari dalam waktu yang lama, dan lapar. Jadi anak-anak sekalian, memang kita harus biasakan menjemur di terik siang matahari ya, supaya kita bisa menghindari yang namanya pingsan. Karena biasanya orang yang tidak pernah terpapar sinar matahari itu akan ketika sudah terpapar, ketika misalkan melakukan upacara, itu biasanya tidak kuat untuk terpapar sinar matahari sehingga dia mengalami kehilangan kesadaran atau pingsan. Karena kalau misalkan kita upacara bendera, biasanya kita kelelahan, terus kita terpapar sinar matahari, dan tentunya juga lapar. Jadi sekalian kita biasakan tiap pagi untuk menjemur di terik matahari. Nah, tindakan ya, jadi kita akan belajar mengenai tindakan yang dilakukan untuk menolong korban pinsang sebagai berikut. Yang pertama,
Jika wajah orang yang pingsan pucat karena kelelahan atau lapar, baringkan di tempat datar, letakkan kepala lebih rendah dari kaki agar darah mengalir ke kepala korban pingsan. Jadi kakinya itu agak ke atas ya. Kemudian yang kedua, jika wajah orang yang pingsan memerah, sangga kepalanya dengan bantal atau sesuatu, tujuannya agar darah mengalir secara normal. Jika korban muntah, miringkan kepala agar muntahan tidak menghalangi pernafasan. Selanjutnya, tindakan ya dilakukan untuk menolong korban pingsan. 4. Jika pakaian yang dikenakan korban terlalu ketat, kendurkan. Misalkan kita memakai selipit ya, nah kita kendurkan. Ini dimaksudkan agar korban dapat bernafas dengan lega. Kemudian yang kelima, jika korban sudah siuman, beri minuman air gula atau teh manis hangat. Kemudian yang keenam, jika korban tidak sadar, segera dibawa ke pusat kesehatan terdekat. Ini dilakukan agar segera mendapat perawatan medis. Nah, ini cara menanggulangi ya, tindakan dilakukan untuk menolong korban pingsan.